Ini permintaan dari orang-orang. Katanya kan lu raja gombal katanya. Tapi udah nggak bisa gombalin istri. Nah, gue pengen lihat gimana sih kalau ngerayu istri di rumah tuh. Apaan yang ngerayunya? Mah, bapak kamu Pak Anton ya? Iya, kok tahu? Ya kan saya ngelamarnya sama bapak sih itu. Bener. Udah ketahuan semua kartunya mah kalau mau. Gimana mau digombalin? Iya, kadang-kadang malah idenya dari dia. Papa kamu ngerayunya gini dong Pak, tuh dia dicariin juga tuh di rumah gitu. Oke, ini nih saya mau nanya dari dulu nih sebenarnya. Ini buat gue ini penting banget. Cuman mungkin beda dengan urusan keluarga. Lu kan dulu anak band, Rick. Ya, kita tahulah karakter anak band seperti apa. Either itu benar apa tidak. Tapi kan dari anak band menjadi seorang komedian ya, gue bisa bilang komedian. Ini kan butuh proses perubahan yang panjang banget, Rick. Sebenarnya kan, yang misalnya anak band lu harus sok cool, ya. Lu harus sok keren misalnya. Mau keren nggak keren urusan belakang, yang penting sok keren dulu. Iya, gitu. iya betul. Itu kan harus dibuang semua, Dre. Gimana bisa terjadi proses seperti itu gitu loh? Gue memang dari dulu tidak pernah namanya jaim ya, atau jaga-jaga image lah biar kelihatan cool atau apa enggak. Karena gue mau menjadi diri gue sendiri apa adanya. Ketika di band dulu saya harus tampil sebagai seorang vokalis bersama dengan band. Layaknya seorang vokalis ya saya tampil seperti itu. Nah ketika memasuki dunia sinetron ataupun komedi, berarti kan harus saya menyesuaikan juga profesi saya tersebut gitu. Benar. Jadi ketika masuk di komedi terutama, di situ udah nggak berlaku tuh namanya image jaim segala macam gitu ya. Karena memang kita harus tampil lucu, bahkan kadang-kadang muka pun harus dijelek-jelekin gitu kan, supaya untuk melihat ada kelucuan di situ. Tapi buat saya begini. Pelawak kan tidak harus mata-mata harus dijelek-jelekin atau dibego-begoin gitu kan. Pelawak yang keren juga bisa kok gitu. Pelawak yang manis juga bisa kok. Ya Andre Taulani gitu. Iya ya. Begitu. Nggak menjawab sih ya sebenarnya pertanyaan saya sih nggak menjawab. Jadi saya tuh nggak ngerubah image apa-apa. Yang penting buat saya bisa bekerja secara profesional. Kemudian masyarakat bisa menerima, bahkan masyarakat bisa mensupport, alhamdulillah. Oke, gue ngerti, kalau itu saya ngerti. Tapi kan sekarang pertanyaan saya gini loh, dari seorang penyanyi, terus main sinetron. Ya kalau penyanyi main sinetron, korelasinya masih ada lah. Tapi dari seorang sinetron tiba-tiba menjadi komedian, itu kan loncat gitu. Ya. Apa yang membuat pertama kali terus Anda mulai jadi komedian tuh apa? Tipping pointnya apa gitu? Saya memang orangnya sehari-hari itu memang seneng apa namanya, kalau orang Jawa bilang guyon ya, sering bercanda-bercanda gitu. Makanya ketika diundang menjadi bintang tamu salah satu program komedi, saya bisa banget berbaur gitu, sehingga akhirnya banyak dipercaya untuk terus main sebagai bintang tamu. Kalau Gio tahu nggak, sama Gazi tahu nggak kalau papanya dulu anak band tuh mereka tahu nggak? Mereka nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu karena saya begitu nikah dengan istri, waktu itu masih ngeband sih, cuman memang udah agak sedikit lebih banyak di sinetron gitu. Lebih banyak di sinetron. Makanya anak-anak ketika tahu lagu Mungkinkah justru bukan ketika saya jadi pemain band sama Stinky, tapi ketika saya sering nyanyiin di OVJ akhirnya mereka tahu. Oke. Setelah dikasih tahu itu lagu Papa gitu. Nih kalau nggak percaya, Papa buka nih. Bukalah Yusuf. Cetret. Keluar. Apa? Itu yang di internet. Oke. Gitu. Jadi baru di internet ya. Nih lihat nih Papa nih, dulu Papa nyanyi Papa gitu. dulu nyanyi. Oke, kita lihat dulu Papa nyanyi seperti apa. Oke. Dre, coba dijawab dengan jujur ya. Which part yang lu more enjoy? Apakah dulu sebagai anak band
Ataukah dulu sebagai pemain sinetron? Atau sekarang sebagai orang mengenalnya mungkin komedian? Iya. Ya, lebih nyaman mana buat lu? Jangan bilang nyaman pada tempatnya masing-masing nyaman. Saya pada saat itu nyaman. Enggak, gue nggak mau terima Iya, itu. iya. Gue mau lebih Jujur nyaman sekarang? Nyaman sekarang. Nyaman sekarang. Kenapa? Karena episode tiap hari, terus honornya juga. Jujur, saya jujur. Balik-balik lagi Iya, ya. jujur ya. Tapi Iya. kalau di luar tiap harinya, lu lebih enjoy ketika nyanyi atau ketika melucu dan orang tertawa, atau ketika lu main sinetron dan orang-orang ngeliat lu di sinetron? Enak bercanda begini. Enak bercanda? Karena sehari-hari bercanda. Kenapa? Karena setiap di jalan kalau kita ditegur orang, kita ngobrol-ngobrol, saya ngomong sedikit aja udah pada ketawa. Padahal saya nggak lucu, tapi pada ketawa aja. Saya bingung juga. Coba gimana contohnya? Kayak waktu saya naik haji. Saya lagi naik haji kan, terus begitu masuk lift rame-rame gitu, ada jamaah lain dari daerah nanya, Pak Andre, naik haji Pak Andre? Enggak, naik genteng. Udah tahu nih di Mekah, pasti naik haji, maka ditanya naik haji. Nah, kadang-kadang celentukan saya cuma sebentar, tapi orang ketawa. Saya senang gitu, nggak perlu harus nyanyi 30 album. Padahal gitu. pada saat itu mungkin ketika lu masih jadi anak band, misalnya lu naik haji terus ada orang nanya, Andre naik haji? Enggak, naik genteng. Marah orang kali ya? Oh enggak, kalau itu ketawa malah. Enggak, kalau pada saat dulu karakternya sebagai anak band, lu ngomong gitu mungkin, sombong banget nih orang. Oh enggak, kalau zaman dulu mungkin nggak ada yang nanya saya. Kenapa? Karena saya belum berangkat haji. Kan kalau. Iya. Tapi mungkin gitu, bener nggak Erin? Iya Dia malah tawa. Soalnya gue ceritain di rumah dia malah ketawa-ketawa. Saya beneran, saya lagi di depan Ka'bah nih, saya lagi ada ibu-ibu lagi berdoa. Sampai sedih, nangis banget gitu kan dia. Terus saya masuk mau cari tempat buat sholat gitu kan. Saya taruh, begitu saya lewat, tuh ibu-ibu yang lagi nangis begitu ngeliat saya. Lah, iki si Andre koncone Sule gitu. Padahal saya belum ngomong, belum ngapa-ngapain, cuma lewat doang. Makanya tadi saya mengatakan karena karakter yang udah menjadi komedian, kalau misalnya kita bandingkan waktu itu jadi anak band, mungkin celetukan yang sama orang nangkapnya jadi beda kan? Jadi beda, betul. Karena saya udah biasa ngelawak, ngelucu, jadi kadang-kadang omongan saya yang sebenarnya bukan melucu, tapi orang ngedengerin udah lucu aja gitu. Oke, tapi lu enjoy dengan situasi seperti itu? Enjoy banget. Kan orang mentertawakan lu, Dre. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dia ngetawain, yang penting saya dapat duit gitu. betul. Oke, kalau Erin misalnya disuruh pilih lagi nih, misalnya Andre dapat tawaran untuk sinetron, atau Andre dapat tawaran untuk membentuk band baru misalnya. Kamu pilih yang Nah, mana? jawab mah. Nih. Ini pertanyaan bagus nih, karena Papa lagi ditawarin nih. Suruh Apa bikin namanya, album, foto. waktunya emang kalau sinetron agak lama ya, agak capek ya. Kasian. Nah, dia kadang-kadang bukannya tidak memberi izin, tapi dia memikirkan kesehatan saya. Kesehatan, oke. Dimana kalau Waktunya syuting juga. sinetron itu kan waktunya cukup lama. Kemudian pulangnya juga kadang-kadang bisa sampai pagi. Betul. Dia juga kadang-kadang khawatir, kamu nggak capek gitu. Ambil sinetron yang syutingnya lama gitu. Ya, dia kembalikan lagi ke saya sih. Oke, tapi kalau untuk misalnya ada tawaran untuk membentuk sebuah band baru misalnya. Udah ada ya. Udah ada, cuman belum fix betul gitu karena saya sendiri belum ambil keputusan untuk itu gitu. Tapi lu sendiri mau nggak? Ya kalau buat mengobati rasa kangen sih mau. Tapi tidak menjadi sebuah main nantinya. Iya betul. Jadi sekarang kalau gua tanya main lu, pekerjaan lu yang utama sekarang sebagai apa, Dre? Sebagai komedian. Sebagai komedian. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Itu nggak bakal imbang deh orang di ujung. Bisa, Lagi nih. bisa di ujung. Bisa.